Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 2A, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan juga tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran daring kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Pembelajaran tematik kita sudah memasuki buku yang terakhir, yaitu buku 2H. Buku 2H tentang temanya adalah keselamatan di rumah dan perjalanan. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ananda buka bukunya pada halaman 2, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, pernah ya, Ananda pasti sering ditinggal orang tuanya sebentar untuk pergi ke warung atau pergi ke rumah tetangga. Nah, pasti orang tua kita memberikan pesan untuk keselamatan kita di rumah. Nah, coba kita amati teks berikut ini ya. Di rumah terdapat aturan. Aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Aturan apa yang terdapat pada gambar? Apa manfaat aturan tersebut? Apakah di rumahmu juga ada aturan tersebut? Nah, kita lihat yang pertama. Aturan yang bisa menjaga kita dari keselamatan, baik kita dan keluarga juga. Yang pertama, jika sayur sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Nah, jangan lupa mematikan kompor saat setelah menggunakannya, karena sangat berbahaya sekali ya jika kita lupa mematikan kompor, rumah kita akan terbakar ya. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, air yang tumpah harus segera dibersihkan. Itu juga aturan keselamatan diri dan keluarga di rumah. Kenapa? Kalau kita tidak sengaja menginjak air yang tumpah, kita akan terpeleset, jatuh, dan terluka. Kemudian apa lagi? Lihat teksnya. Di sini ada ibu yang bilang, "Sini biar ibu saja yang mengupaskan apelnya. Pisaunya sangat tajam." Nah, sebagai anak-anak kita belum boleh memegang pisau sendiri karena pisaunya sangat tajam. Atau juga harus dengan pengawasan kedua orang tua kita. Yang terakhir, ini yang sering kita mendapat pesan dari kedua orang tua kita ya, ketika kita di rumah sendirian. Siapa itu? Aku tidak mengenalnya. Apa pesan ibu kita biasanya? Jangan membuka pintu untuk orang yang tidak kita kenal. Kita harus melihat dulu melalui jendela, kemudian kita bertanya bila perlu ya melalui jendela siapa. Kalau tidak kenal, tidak usah dibukakan pintu. Nah, itu beberapa contoh untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga dari bahaya di rumah. Jadi manfaatnya adalah aturan di rumah untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Oke, next kita ke halaman 3. Nah, pada halaman 5 ini kita akan belajar tentang jam. Ya. Kegiatan kita pasti memerlukan waktu ya, dan jam adalah alat untuk menentukan waktu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk penanda waktu. Nah, pasti kita semua punya jam ya di rumah, baik jam digital seperti jam tangan kita atau juga jam analog seperti yang kita punya di rumah atau di sekolah. Nah, kita lihat dulu, kita amati pembelajaran 1, ayo mengamati. Nina anak yang patuh pada peraturan. Rumah Nina jauh dari sekolah. Nina selalu bangun pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. Perhatikan gambar di samping. Pukul berapakah Nina bangun pagi? Nah, kita perhatikan jamnya ya. Nanti Ibu Ulin jelaskan. Nina bangun pagi saat jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Nina bangun pada pukul 5 pagi.
Setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat ke sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Pukul berapakah Nina berangkat ke sekolah? Ini jamnya. Nina berangkat sekolah saat jarum pendek menunjukkan angka 6 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Nina berangkat sekolah pukul 6 pagi. Oke, nah pada jam kita akan mengenal bagaimana cara menentukan waktunya. Oke, simak penjelasan Ibu Ulin berikut. Nah, yang perlu Ananda ketahui, jam analog ya ini dinamakan jam analog. Jam analog ini memiliki 3 jarum yang berbeda. Nah, jarum pendek ya seperti yang ini namanya jarum pendek. Jarum pendek ini fungsinya menunjukkan jamnya, menunjukkan satuan jam. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit, satuan menitnya. Nah, biasanya pada jam analog ada satu lagi jam tipis ya, panjang berwarna merah. Ini menunjukkan satuan detiknya. Nah, bagaimana untuk mengetahui dan menghitung jam berapa? Kira-kira jarum panjang, jarum pendeknya menunjukkan pukul berapa? Kita menggunakan trik hitung menit bintang 5. Maksudnya apa? Trik hitung menit bintang 5 berarti semuanya kita kelipatan 5. Nah, Ibu Ulin contohkan ya. Sekarang ini jarum pendeknya menunjukkan jam. Jamnya ke angka berapa? Ke angka 7. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan menitnya. Menitnya ke angka berapa? 12. Nah, kita menghitungnya menggunakan trik hitung menit bintang 5. Jadi, setiap angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah poinnya kelipatan 5. Jadi ini 5, 10, dari sini 0 ya. 0, kemudian 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Kemudian kembalinya ke sini 0, 0. Nah, jadi itu tadi kelipatan 5, trik hitung menit. Jadi setiap perpindahan jarum panjangnya dari satu angka ke satu angka lainnya itu dihitung 5 menit.